warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kimia dengan Bu Puji. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kimia pertama yang akan diajarkan di kelas 10. Nah, buku kimia yang akan kita gunakan itu adalah buku Erlangga terbitan Unggul Sudarmo. Oke, bab 1 langsung saja kita ke bab 1 ya. Hari ini judulnya adalah kimia di sekitar kita. Nanti kita akan mempelajari apa saja sih zat-zat kimia yang ada di sekitar kita dan apa saja manfaat dan dampak positif dan negatifnya bagi kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut saja. Next. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya ini terlalu panjang ya, jadi bisa kita singkat saja. Ini adalah subbabnya. Yang pertama itu kata kuncinya. Di sini ada banyak kata kunci, namun yang akan kita pelajari pertama kali itu adalah ini, bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang ada di kehidupan sehari-hari, kemudian peranan ilmu kimia dan metode ilmiah. Nah, ini adalah satu subbab ya, satu subbab yang nanti akan kita pelajari di awal pertemuan saat ini. Dan nextnya yang akan kita pelajari itu sesuai dengan kata kunci. Jadi ada gas rumah kaca, dilanjutkan dengan kimia hijau, dilanjutkan lagi dengan nanoteknologi, metode ilmiah tadi sudah ya, kemudian nanopartikel dan pemanasan global. Nah, kalau prinsip kimia itu bisa masuk ke mana saja. Kalau ini prinsip kimia hijau ya, berarti masuk juga kita pelajari. Kemudian nanti ada rumus-rumus kimia, rumus empiris dan tata nama. Jadi nanti ada 3 subbab. Yang pertama itu metode ilmunya, bahan kimia dan peranan kimia. Kita bulatkan saja, kita blokkan saja. Kemudian yang kedua itu tentang kimia hijau, gas rumah kaca, kemudian pemanasan global dan metode ilmiah, itu satu blok. Kemudian yang terakhir adalah rumus empiris, rumus kimia, tata nama, dan ditambah dengan menuliskan persamaan reaksi. Itu adalah blok ketiga. Jadi nanti di bab 1 ada 3 blok pembelajaran yang akan kita pisahkan gitu. Kita lanjut. Yang pertama, ini kita akan mempelajari ilmu kimia dan peranannya. Nah, jadi ilmu kimia itu apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat. Jadi yang kita pelajari itu strukturnya, nanti bagaimana ikatannya, kemudian bagaimana isi dari suatu zat itu, bagaimana sifatnya ya, sifat materi dan juga energinya yang menyertai perubahan. Jadi biasanya kalau ada reaksi kimia pasti ada perubahan ya. Jadi kita akan mempelajari struktur, sifat, energi yang menyertai perubahan-perubahan saat reaksi kimia terjadi. Baik, nah ilmu kimia itu erat kaitannya dengan yang namanya bahan kimia. Oke. Jadi bahan kimia itu selama ini identik dengan sesuatu yang berbahaya. Padahal bahan kimia itu ada bahan kimia yang berbahaya, ada bahan kimia yang tidak berbahaya. Nah, contoh misalnya bahan kimia yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari itu adalah oksigen, O2. Ini digunakan untuk bernapas. Nah, kalau semua bahan kimia berbahaya, berarti oksigen berbahaya dong. Jadi manusia jadinya nggak bisa bernafas, kan tidak seperti itu ya. Jadi oksigen, kemudian ada H2O, H2O itu air. Nah, setiap makhluk hidup pasti butuh air ya. Kemudian ada beberapa bahan kimia yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya bahan-bahan pembersih seperti sabun, deterjen dan lain-lain. Ini biasanya dibuat dari alkali dan ion hidroksida. Contohnya misalkan alkali itu salah satu logamnya itu ada Na atau dikenal dengan natrium ya, kemudian ada OH, NaOH. Nah, kemudian ada kosmetik. Tentu
anak-anak ibu semua sudah pernah dengar ada yang namanya sabun belerang ya, sabun sulfur. Nah, itu juga berguna untuk kosmetik. Contohnya sabun sulfur tadi. Nah, sulfur atau belerang dalam kimia itu memiliki rumus S. Ya, belerang atau sulfur. Kemudian pasta gigi, di iklan-iklan pasta gigi pasti kalian sudah pernah mendengar pasta gigi ini mengandung fluoride, seperti itu ya. Fluoride itu juga salah satu bahan kimia yang digunakan dalam pasta gigi. Nah, kemudian ini bahan-bahan kimia yang ada di dapur, seperti asam cuka, garam dapur, minyak goreng, dan lain-lain. Terus kemudian bahan kimia untuk transportasi, ada bensin, ada aftur, ada solar, dan lain-lain. Kemudian bahan kimia yang digunakan untuk bahan makanan seperti susu, mentega, dan banyak lagi. Jadi mindset kita harus diubah ya. Jadi kalau misalnya dengar bahan kimia, itu tidak selalu bahan kimianya merujuk ke bahan kimia berbahaya. Bisa juga bahan kimia yang kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, berikutnya lagi kita lanjut. Nah, ini kimia itu punya peranan loh di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peranan ilmu kimia di keilmuan lain, seperti misalkan di bidang kedokteran dan farmasi. Waktu pandemi yang lalu kita diminta untuk melakukan vaksin, kemudian menemukan struktur kimia pada virus. Kenapa virus harus dicari struktur kimianya? Memang virus ada struktur kimianya ya. Ini lebih kepada struktur DNA-nya virus ya, DNA RNA-nya virus sebenarnya. Seperti itu. Gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk menemukan vaksin yang tepat. Berikutnya adalah peranan ilmu kimia di bidang energi dan lingkungan. Contoh seperti sumber energi terbarukan, seperti biosolar, baterai, sel surya, dan lain-lain. Kemudian di industri juga pakai kimia. Apa saja yang terdapat di industri? Ada teknologi material. Salah satu contohnya adalah serat optik ion dan serat optik. Kemudian ada juga proses industri yang lain seperti menemukan katalisator. Katalisator itu adalah suatu zat kimia yang digunakan untuk mempercepat reaksi, mempercepat terjadinya reaksi. Jadi reaksinya nggak usah lama-lama kalau dikasih katalisator gitu. Berikutnya di bidang pertanian dan pangan. Nah, tentu di bidang pertanian pasti ada yang namanya pestisida, pupuk kimia. Kemudian teknologi pangan ada bahan pengawet dan bahan aditif. Lihat ya, bahan aditif dengan bahan adiktif itu berbeda. Kalau bahan aditif itu adalah bahan tambahan seperti pemanis, kemudian pengawet juga aditif, pewarna, terus lain-lain dan lain-lain ya. Berikutnya adalah hukum atau kriminal. Sini biasanya ya, kalau di dalam hukum atau kriminal, peran ilmu kimia yang paling penting salah satunya adalah untuk menentukan sidik jari DNA. Kemudian untuk mendeteksi narkoba, jadi ada yang namanya tes urin. Nah, tes urin itu biasanya diberikan suatu reagen atau zat kimia tambahan untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam urin seseorang. Apakah dia mengkonsumsi narkoba atau tidak bisa terlihat dari situ. Next, berikutnya ada di lingkungan hidup. Nah, untuk lingkungan hidup ada yang namanya gerakan kimia hijau. Apa itu gerakan kimia hijau? Nanti kita akan bahas di subbab kimia hijau. Ya, kemudian perkembangan ilmu-ilmu lain, misalnya contoh kimia itu tidak lepas dari keilmuan lain. Jadi seperti biologi, menentukan struktur DNA dan RNA. Di fisika ada superkonduktor atau penghantar panas. Kemudian di geologi ada struktur bulan, bumi, dan planet. Ini lebih kepada zat penyusunnya apa gitu ya. Kalau di sejarah itu penemuan umur fosil, dia menggunakan waktu paruh namanya. Nanti akan dipelajari di kelas lebih tinggi. Tuh. Lanjut lagi. Berikutnya tentang metode
metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Jadi, metode ilmiah itu adalah langkah-langkah atau step by step-nya. Step by step untuk melakukan penelitian gitu. Kalau kita mau meneliti sesuatu, kita harus tahu dulu yang pertama adalah masalahnya apa yang mau kita cari, yang mau kita selesaikan. Jadi kita cari masalah dulu, kemudian kita selesaikan. Contoh misalnya, kalian melihat ada masalah penumpukan sampah. Nah, setelah menemukan masalah penumpukan sampah, kalian akan merumuskan masalahnya. Karena sampah itu kan banyak ragamnya ya, kan kita tidak bisa menyelesaikan dalam satu penelitian. Mungkin fokus kalian adalah penelitiannya di sampah yang cair, misalnya sampah cair saja. Jadi kita dibatasi, dirumuskan, oke, kita mau fokus nih penelitian kita di bagian pengendalian sampah cair. Sampah cair itu kan agak berbahaya ya, karena dia kalau tercampur sama air, airnya akan tergenang gitu. Airnya akan tercemar maksudnya, mohon maaf. Kemudian setelahnya kita rumuskan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi kalau misalkan kita misalnya menyelesaikan masalah sampah ini dengan metode A, kira-kira hasil yang diharapkan itu apa? Terus diduga, kalau berhasil dugaan sementaranya bagaimana, kalau gagal dugaan sementaranya bagaimana. Itulah kenapa kalau hipotesis itu biasanya dibagi dua menjadi HI atau H1. H1 itu yang berhasil, H0 itu yang tidak berhasil. Berikutnya adalah melakukan penelitian ya. Setelah kita mendapatkan dugaan sementara, kemudian kita lakukan penelitian. Kemudian kita akan mengolah data. Mengolah data ya. Kita olah datanya. Jadi kalau kita meneliti, kita harus mencatat datanya. Kemudian kita harus menyusun analisis pembahasannya dan disesuaikan. Dan kemudian kalau terbukti, maka kita membuat laporan publikasi seperti itu. Nah, berikutnya lagi. Oke. Jadi kalau kimia itu pasti kita butuh tempat untuk bekerja. Nah, biasanya tempat untuk bekerja itu disebut dengan laboratorium kimia. Nah, alat-alat apa saja sih yang ada di dalam laboratorium kimia? Yang pertama itu adalah alat yang namanya gelas kimia atau beker gelas seperti ini. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk wadah larutan, untuk tempat aja ya. Yang kedua untuk apa? Untuk mereaksikan zat. Kalau volumenya banyak, kalau volumenya sedikit nggak pakai yang ini. Kemudian melarutkan zat padat. Jadi kalau misalnya kita mau melarutkan zat yang bentuknya padat, misal contoh NaCl atau garam dapur, kita masukkan dulu NaCl-nya, kemudian kita kasih air, kita larutkan. Jadi melarutkan zat padat. Yang kedua, labu Erlenmeyer, itu tulisannya gini ya, Erlenmeyer. Jadi labu Erlenmeyer ini bentuknya dia melebar ke bawah dan agak sempit di bagian atasnya. Gunanya yang pertama adalah untuk sama wadah atau menyimpan, yang kedua untuk mereaksikan larutan, yang ketiga untuk titrasi. Titrasi itu apa? Titrasi itu adalah kita mencampurkan larutan ke dalam larutan lain setetes demi tetes. Nah, nanti alat titrasinya akan diletakkannya di atas sini. Kalau kita masukkan setetes demi tetes, sehingga nanti tetesannya itu tidak muncrat ke luar karena dia bentukannya kecil. Bentukan lubangnya itu lebih kecil dibandingkan dengan beker gelas. Kalau kita letakkan di dalam beker gelas, takutnya nanti percikan airnya bisa tumpah keluar seperti itu. Berikutnya ada yang namanya silinder ukur atau gelas ukur. Nah, gelas ukur bentuknya kayak gini, bentuknya agak panjang ya, seperti pipa, tapi di bagian atasnya itu tidak rapat. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mengukur volume. Kemudian berikutnya ada pipet gondok. Pipet gondok itu pipet yang tengahnya agak membentuk gelembung. Gelembungnya di tengah, jadi dia panjang, bentuknya itu seperti ini, panjang, tapi tengahnya gelembung gitu.
Nanti di sininya ada karetnya, kemudian ini tempat netesnya. Pipet gondok atau pipet volumetri ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran. Kemudian ada pipet volumetri. Pipet volumetri itu adalah mengambil mengambil cairan volume tertentu dengan ketelitian yang lebih tinggi. Jadi untuk pipet gondok dan pipet volumetri itu gunanya untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Next, ada yang namanya labu ukur. Jadi kalian harus lihat bentuknya seperti botol om jin ya mungkin ya. Ini ada labu ukur, dikatakan labu ukur atau labu takar, gunanya untuk mengukur volume. Jadi di sini nanti ada batas volumenya, ada batas volume tertentu dan dimasukkan ke dalamnya. Itu bisa juga untuk membuat larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Jadi nanti larutannya dimasukkan ke dalam, kemudian digojlok ya, bukan diaduk tapi digoncang gitu. Kemudian next lagi ada yang namanya tabung reaksi dan raknya. Tabung reaksi yang ada di dalamnya yang kecil-kecil ini, tabung reaksi, rak-raknya yang di sini. Kalau tabung reaksi itu mereaksikan zat dalam jumlah yang kecil. Kemudian kalau tabung reaksi itu ya tempat atau wadah dari tabung reaksinya. Lanjut di sini ada yang namanya penjepit tabung reaksi. Nah, penjepit tabung reaksi ini nanti tabung reaksinya akan dijepit. Kemudian kenapa sih perlu tabung reaksi dijepit? Ya kalau misalnya tabung reaksinya sedang dipanaskan atau kita sedang memanaskan suatu zat, kan tidak mungkin kita memegang tabung reaksinya secara langsung. Jadi perlu yang namanya penjepit. Kemudian ada yang namanya lampu spiritus. Lampu spiritus itu lampu spiritus atau spiritus itu dikenal juga dengan yang namanya lampu bunsen ya. Itu digunakan untuk apa? Untuk membakar karena di sini ada apinya, kemudian ada bahan-bahan yang digunakan untuk membakar. Nah, berikutnya ada corong. Kalau corong udah tahu pasti ya gunanya untuk apa. Yang pertama gunanya untuk ya menuang cairan dari mulut yang besar ke mulut yang kecil, yang maksudnya mulut wadah ya, bukan mulut orang. Next, berikutnya bisa juga untuk digunakan untuk menyaring dan memisahkan endapan. Kemudian ada kaki 3. Nanti si spiritusnya ini akan diletakkan di bawah kaki 3. Kemudian nanti wadah yang mau kita gunakan untuk pembakaran itu diletakkan di atasnya gitu. Mau kita pakai tabung reaksi atau mau kita pakai gelas kimia itu juga boleh di atasnya gitu ya. Jadi di sini ada penyangga supaya apa? Supaya si lampu spiritus ini tidak langsung mengenai wadah, karena kadang-kadang wadahnya ada beberapa keluaran wadah yang tidak tahan panas gitu ya. Terus kemudian di atas ini ada warna putih-putih, itu biasanya sih gunanya untuk supaya si apinya itu tidak terlalu menyebabkan panas yang sangat tinggi gitu. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ada botol reagen dan botol semprot. Biasanya botol reagen itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan suatu larutan atau zat yang berupa zat cair. Nah, syarat dari botol reagen itu warnanya harus gelap. Kenapa? Karena ada beberapa zat atau larutan yang dia itu bisa berubah karena penyinaran matahari. Jadi kalau kena sinar dia bisa berubah ikatannya atau berubah strukturnya, dan itu bisa menyebabkan bahaya. Kemudian ini adalah botol semprot. Nah, kenapa digunakan semprotan? Ya ini biasanya sih selain untuk mempermudah penetesan supaya dia tidak tertetes banyak-banyak, itu juga kadang-kadang digunakan sebagai botol tempat air yang akan dipakai untuk mencuci alat-alat dengan mulut yang kecil. Jadi wadah-wadah dengan mulut yang kecil itu bisa dicuci dalamnya, karena kan kalau kita masukkan penggosok kadang-kadang tidak muat ya ke dalamnya. Jadi kita bilas menggunakan botol semprot gitu. Nah, dia ada lumpang porselen. Lumpang porselen ini biasanya dikenal dengan nama mortal dan alu gitu.
Ya gunanya untuk apa? Ya jelas untuk menggerus atau menumbuk atau menghaluskan lah, intinya menghaluskan zat padat. Seperti misalnya pil mau dijadikan serbuk, itu dihaluskan di sini. Nah, ini kemudian ada yang namanya neraca. Ini neracanya aslinya namanya bukan neraca Ohaus. Ohaus itu nama dari mereknya, merek Ohaus ya. Ini biasanya dikenal dengan apa sih? Ini biasanya aslinya dikenalnya dengan neraca lengan. Jadi ini neraca lengan 1. Kalau misalnya seperti neraca atau timbangan di toko emas itu neraca lengan 2 kanan kiri. Nah, tapi karena mereknya itu Ohaus, jadi lebih sering dikenal dengan nama neraca Ohaus. Ya seperti kita lah, misalkan kita membuat menyebutkan air minum, itu pasti air mineral misalnya kita sebut, walaupun mereknya itu Le Minerale atau mereknya itu Sanford atau mereknya itu yang lain-lain, pasti disebutnya Aqua, seperti itu ya. Gunanya untuk apa? Ya karena neraca pasti untuk menimbang. Nah, berikutnya lagi ada gelas arloji atau wadah arloji, bentuknya ceper ya, bentuknya ceper. Ini biasanya digunakan untuk menimbang zat padatan, nanti diletakkan di atas sini gitu. Tapi sekarang udah agak jarang ya menimbang menggunakan neraca Ohaus. Lebih seringnya karena sekarang sudah ada neraca elektrik, jadi kita menggunakannya neraca elektrik seperti itu. Berikutnya lagi, nah ini adalah lambang-lambang yang biasanya ada di laboratorium. Nah, anak-anak ibu yang sekarang sedang belajar kimia tentu harus tahu itu artinya apa gitu ya. Kalau kita lihat lambangnya seperti ini, ledakan ini adalah mudah meledak atau eksplosif. Contohnya adalah mudah meledak atau eksplosif itu contohnya seperti amonium nitrat dan kalium klorat. Kemudian kalau bentuknya seperti bola api seperti ini sifat bahannya adalah oxidizing atau pengoksidasi. Dia bisa mengoksidasi benda lain. Itu adalah karsinogenik atau penyebab kanker, bisa menyebabkan kanker ya, karsinogenik. Contohnya seperti benzen, asbes, dan vinil klorida. Berikutnya lagi ini mirip ya, gambarnya mirip ini dengan ini. Tapi bedanya kalau yang pengoksidasi itu ada bulatan di tengahnya. Kalau yang flammable atau mudah terbakar ini tidak ada bulatannya di sini, di tengah-tengahnya nggak ada bulatan. Lebih ke kepalanya Sun Goku sepertinya. Nah, ini contoh bahannya adalah etil ether, propanal, dan alkohol. Berikutnya lagi ada gambar tengkorak. Ya, ada gambar tengkorak. Kemudian ada tulang bersilang, itu beracun atau toksik. Ya, ini zat-zat ya, bukan manusia yang toksik. Oke, zat-zatnya itu ada contohnya merkuri, kalium sianida, dan timbal oksida gitu. Nah, kemudian ini coba kita lihat nih gambar aslinya seperti ini. Oke. Ini ada tangan, kemudian tangannya agak gepeng, agak cekung gitu tangannya. Kemudian ini ada benda logamnya juga agak cekung. Jadi zat yang mengenai tangan dan mengenai logam itu bisa menyebabkan tangan kita terluka, atau bahkan logam juga bisa terluka gitu. Namanya disebut dengan korosif atau korosi atau karat ya. Jadi dia menyebabkan karat. Contohnya seperti seperti asam asetat, kemudian asam klorida, aluminium klorida. Nah, yang terakhir adalah tanda silang seperti ini. Ini menyebabkan iritasi, biasanya bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit, kemudian kulit kemerahan seperti kalau kita megang. Contohnya seperti apa? Seperti amonia, natrium hidroksida, dan hidrogen peroksida seperti itu. Terakhir gelas untuk materi bab ini kita terakhir. Nah, ini adalah syarat-syarat kita bekerja di dalam laboratorium. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah membaca petunjuk, jadi literasinya ya. Dibaca dulu petunjuknya, kemudian merencanakan praktikum. Jadi praktikum apa yang kita buat hari ini kita harus tahu langkah-langkahnya sebelum masuk ke dalam laboratorium.
Yang kedua, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu yang tertutup. Kenapa? Ya kalau misalkan di dalam laboratorium sepatunya tidak tertutup, khawatirnya mengenai bagian kaki atas kalau misalkan ada zat-zat yang tumpah gitu. Terus kemudian mengikat rambut bagi yang berambut panjang, kemudian yang berjilbab juga jilbabnya dimasukkan ke dalam jasnya supaya dia tidak mengganggu kerja saat bekerja di laboratorium. Kemudian dilarang makan minum di dalam laboratorium. Ya kenapa? Takutnya nanti kalau kita makan dan minum terlalu sering di dalam laboratorium, bisa-bisa kita terhirup atau misalkan kita tidak sengaja terkontaminasi dengan bahan-bahan yang ada di laboratorium gitu. Kemudian menjaga kebersihan laboratorium. Jadi sebelum dan sesudah harus cuci tangan. Kemudian alat-alat yang digunakan harus segera dicuci. Kemudian zat-zat yang dibuang itu harus dibuang dengan cara dan tempat yang tepat. Seperti itu. Ini tadi sudah dijelaskan juga, mencuci tangan sudah ya tadi. Kemudian apabila terkena bahan kimia, jangan langsung digaruk supaya nggak menyebar. Jadi pastikan keran gas tidak bocor saat hendak menggunakan bunsen. Yang lanjut. Berikutnya adalah pastikan keran air selalu dalam keadaan tertutup. Kenapa? Ya karena kalau misalnya dalam keadaan terbuka, nanti kalau kita tutup lab kimianya, labnya bisa bocor dan banjir. Seperti itu kira-kira. Oke, demikian subbab pertama sudah Ibu jelaskan untuk materi kimia. Nah setelah ini kita akan melanjutkan dengan kuis. Ya jadi anak-anak Ibu boleh meringkas atau boleh mengajukan pertanyaan dulu sebelum nanti dilanjutkan ke kuis. Oke, Ibu tutup dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.